Hi everyone, long time no see. Because I'm busy, so I cannot edit the video. Actually, I have so many video that I want to upload, but I have not edited yet. No, actually, I'm just lazy, but forget it. And first thing first, sorry if the video is like maybe unstable, shaky, or improper because I don't have tripod. I don't bring tripod, and I just use my hand to handle the camera. Okay, so I hope that's fine. I don't know. I don't think like there's people watching this video like enjoying from the start till the end. But maybe I will. My future self will see this video like 30 years later. Well, hari ini aku mau, I want to reflect about past year, one year past, 1 tahun ke belakang, kayak tentang apa aja sih yang aku pelajarin, lesson learn apa aja sih yang aku dapat gitu. So maybe I will start with this trip first. Jadi aku tuh trip ke sini ini 30 menit. Lokasi ini 30 menit dari kosan aku. Terus dari sejak 1 bulan yang lalu aku udah bilang kayak ya aku pengen banget nih ke namanya Waduk Malahayu. Pengen ke Waduk Malahayu. Aku ngajak temanku, ternyata temanku nggak ada yang seantusias itu gitu. Jadi kayak ya udah I'll go by myself. Dan setelah sampai sini I'm so happy. Aku walaupun sendirian banyak ngobrol sama orang-orang kampung sini, akamsi lah ya gitu. Terus aku juga dapat diskon naik perahu, biasanya harganya 50.000. Terus gara-gara kayak aku sendiri dan datangnya pagi banget, even sebenarnya waduk ini belum buka gitu. Jadi tadi aku masuk sini masih gratis dan aku dapat 20.000 ngelilingi waduk, kayak I'm so happy. Jadi ya do it alone. If you want to go to place that you want to visit and no one have the same visions as you, just do it by yourself, right? Well, 1 tahun ke belakang menjadi tahun yang penuh refleksi bagi aku. Okay, let's start with May last year. Aku berada di kamar dan merasa depresi karena skripsiku belum selesai. Itu Mei tahun 2024. Dan Agustus aku wisuda. Ternyata aku bisa menyelesaikan skripsiku yang sangat aku takutkan, kayak bisa nggak sih aku lulus, bisa nggak sih aku lulus gitu. Ternyata aku bisa dengan segala effort, dengan segala fokus yang harus aku upayakan gitu. Desember tahun lalu aku join volunteer di NTT. Kayak that's my first experience naik kapal, ketemu orang-orang timur, dan di sana aku banyak belajar banyak hal. Aku belajar banyak hal. I mean like I do volunteering, but I got so much things that I learned from that experience. February, I got my first job after long of depressions. No, I don't want to say it. Depressions like ya mempertanyakan, like questioning is my worthiness. Um, gue ini apa sih susahnya gitu, kayak kok ditolak terus, kok susah ya dapat kerjaan gitu. Tapi Februari ya thank God. Oke, jadi apa aja sih lesson learn-nya? Yang pertama adalah meredahkan ekspektasi kita terhadap orang lain. Kita mungkin punya angan, mungkin either ke satu tempat, ayo bersama orang itu, ternyata orang itu nggak bisa, kita jadi kecewa, merendahkan ekspektasi.
kita punya mimpi bersama orang dan kita berharap bahwa orang itu bisa memberikan feedback yang sama dengan apa yang kita harapkan, rendahkan ekspektasi. So, aku belajar untuk melihat manusia itu dinamis. Jadi, yang nggak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Menyalahkan mereka dan termasuk aku gitu, karena aku manusia juga gitu kan. And then, aku juga belajar mereduksi semua hal-hal yang semakin membebani pikiranku. Kita hidup udah complicated gitu ketika dihadapkan sama sebuah drama yang sangat-sangat complicated yang bisa menambah beban pikiran, kayak buat apa gitu, kayak selama kamu bisa walk away, bisa kamu pergi dari situ, ya udah just go gitu. Karena nggak ada bagusnya juga untuk apa ya, memegang dan keep situasi itu gitu. Yang ketiga adalah rejections is redirections. Banyak banget. I got so many rejection later from applications, job, and everything. But I believe semua itu bakal mengarahkan kita kepada sebuah tujuan yang mungkin saat ini kita nggak tahu gitu, tapi kita harus meyakini bahwa ada hal baik di depan sana gitu, like trying to trust the God plan. And then dari situ juga aku berusaha untuk melihat segala sisi positif dari hal-hal buruk gitu. Sesederhananya gini deh, oke, aku sekarang kerja di Brebes, terus di Brebes tuh bener-bener nggak ada apa-apa, even mall aja tuh satu jam gitu jaraknya, kayak wisata alam ya inilah 30 menit gitu dari kosan gitu kan, kayak jauh dari mana-mana tempat hiburan, alun-alun, mau jogging aja juga nggak ada tempat yang proper gitu di daerahku gitu ya. I don't know Brebes daerah lain yang mungkin beda gitu, tapi di tempat aku tinggal saat ini kayak I need public place dan itu nggak tersedia. Well, dari kelangkaan itu aku belajar untuk menghargai segala hal-hal yang sederhana gitu. Sesimpel apa ya? Ada warung makan nasi Padang yang rasanya benar-benar Padang satu dan itu dekat kosan aku. I would appreciate that. Kayak alhamdulillah masih ada nasi Padang yang enak. Di sini juga nggak ada Grab gitu kan, kayak mobilisasi sulit gitu. Terus makanan yang apa sih yang apa biasanya di Jogja tuh kayak ada makanan baru, kafe baru, kafe hopping dan lain-lain. Nggak ada. Jadi ya udah, belajar untuk lebih hemat, lebih bisa memanfaatkan apa yang ada. So plus pointnya adalah gajiku tidak habis untuk sesuatu yang habis karena FOMO gitu, karena kayak ya udah, I will keep my money for my dream, for my wish list. Jadi lebih mindful gitu. So ya, aku harap sih pelajaran itu apa ya, walaupun mungkin tampaknya sederhana tapi bisa mengakar kuat buat menjadi pedoman aku hidup ke depannya selanjutnya. So that's all for me. Hi, I want to make a video, but unfortunately I don't bring tripod, so I think I will make the video in my kosan deh. Because I don't think I will uh, handle my camera like this in a whole video. Or is that okay? Like unstable? Let's try it, yeah.